Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, berikutnya kita akan ikuti bersama dakwah Bapak Tuan Guru Bajang Dr. Kiai Haji Muhammad Zainul Majdi MA dengan pokok uraian kebaikan membaca Al-Quran. Dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail fi muhkami tanzilihi inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي شرف الأمة الإسلامية بالقرآن هدى وإمامة وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدًا عبده ورسوله القائل أفضل عبادة أمتي قراءة القرآن اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد. Para tuan guru, para ustaz, para tamu undangan, para tokoh dan sepuh masyarakat yang semuanya saya hormati dan saya muliakan. Pada sore hari ini kita bersama-sama musyarakatan, bersama-sama membagi kebahagiaan dengan para tulab, para hufaz, orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemelihara ayat-ayat sucinya. Orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima titipan Allah, yaitu ayat-ayat suci Al-Qur'an. Hamalatul Qur'an yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yub'atsuna ma'al anbiya wa yuhsyaruna ma'al anbiya. Orang-orang yang menghafal Al-Qur'an, orang-orang yang memelihara Al-Qur'an dalam dirinya, yang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghafal ayat-ayat suci Al-Qur'an, yuhsyarun, akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan para nabi dan para rasul. Itu sebabnya kita di sini pada sore hari ini, mudah-mudahan kita juga semua dapat keberkahan dari tempat ini, nggih. Tempat di mana tidak henti-hentinya ayat suci Al-Qur'an dibaca. Tempat di mana tidak henti-hentinya ayat-ayat Allah dibaca dengan penuh kekhusyuan. Mutabarrikin, seraya mengharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan dari anak-anak yang membaca, yang belajar, yang menghafal Al-Quran di tempat ini. Mudah-mudahan bacaan-bacaan mereka menjadi penjagaan untuk semua warga Pancor, untuk semua warga Pancor, semua warga Muhajirin, semua bahkan warga Lombok Timur, bahkan menjadi penjagaan untuk bangsa dan negara. Sebab apa, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian? Di dalam salah satu hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam
beliau menerangkan, menjelaskan kepada kita semua bahwa afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Sebaik-baik ibadah dari umatku, sebaik-baik ibadah dari hamba-hambaku adalah membaca kitab suci Al-Quran. Apa makna sebaik-baik? Para ulama menjelaskan, Rasulullah SAW menyebutkan sebaik-baik ibadah pertama dari segi banyaknya pahala. Disebutkan oleh Al-Imam Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, apabila ada seorang man qara'al Qur'ana qa'iman yusalli falahu bikulli harfin mi'atu hasanah. Apabila ada seseorang membaca Al-Quran dalam keadaan dia berdiri sedang sholat, dalam sholatnya dia baca Al-Quran, selapu itu membaca Al-Quran di dalam sembahyang. Karena rukun sembahyang itu salah satu di antara yang paling pokok adalah qiraatu Fatihatil Kitab, yaitu membaca suratul Fatihah. Sayyidina Ali mengatakan bahwa man qara'ah, siapa orang yang membaca satu huruf dalam keadaan qa'iman yusalli, dalam keadaan di dalam salat, falahu bikulli harfin mi'atu hasanah, maka satu huruf yang dia baca akan memperoleh 100 macam kebaikan. Satu macam kebaikan di dalam Al-Quran, di akhir surah Al-A'raf, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihah. Siapa saja orang yang membawa, yang datang dengan satu macam kebaikan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikannya 10 macam pahala. Jari munara dengan sembahyang, kemudian membaca Al-Quran, satu huruf dari bacaannya itu akan diberikan 100 macam kebaikan. Satu kebaikan akan diberikan 10 macam pahala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa man qara'a al-Qur'ana fi taharatin falahu bikulli harfin 10 hasanat. Dan apabila ada seseorang membaca Al-Quran dalam keadaan dia suci, artinya dalam keadaan berwudu, sebelum dia baca Quran dia wudu dengan wudu yang sempurna, falahu bikulli harfin 10 hasanat, maka dari setiap huruf yang dia baca akan memperoleh 10 macam kebaikan. Satu kebaikan dengan 10 pahala. 10 kali 10 berapa ibu-ibu? 100. Satu huruf dalam keadaan kita bersuci. Kemudian wa man qara'a harfan min kitabillah fi ghairi tuhurin falahu bikulli harfin hasanah. Sedangkan apabila ada orang membaca Al-Quran dalam keadaan dia tidak suci, artinya dia tidak wudu, nula wudu, dia baca walaupun tidak suci dengan tidak memegang Al-Quran, misalnya dia hafal kemudian dia baca dalam keadaan tidak bersuci, falahu bikulli harfin hasanah, maka satu huruf itu akan memperoleh satu macam kebaikan. Satu kebaikan itu dapat 10 pahala. Tidak ada amalan lain seperti ini ibu-ibu sekalian. Tidak ada amalan yang dilipat gandakan sampai ribuan kali lipat kecuali bacaan kitab suci Al-Quran. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada ibu-ibu, bapak-bapak yang tidak pernah baca Quran? Ada yang tidak bisa baca Quran? Kalau tidak bisa baca Quran, baca syahadat lagi. Ulang syahadatnya. Kalau ada orang di Darul Islam, ada orang Islam di Darul Islam. Darul Islam itu maknanya kampung dengan Islam. Kampung marak pancor niki anana Darul Islam termasuk artinya kampung umat Islam. Kalau ada orang Islam di Darul Islam tidak bisa baca Al-Quran, satu huruf pun tidak ada di dalam hatinya, Fatihah tidak hafal. Hafal sudah Fatihah? Kulhu tidak hafal, Kul a'udzu birabbil falaq tidak hafal, Kul a'udzu birabbin nas tidak hafal, Yasin tidak kenal, tidak ada di dalam hatinya satu ayat pun Al-Quran.
maka itu orang yang sungguh diragukan keimanannya. Lebih baik dia baca syahadat lagi. Lebih baik dia ucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu peringatan beliau kepada kita semua umat Islam, maka man laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib. Kalau ada orang Islam di dalam hatinya tidak ada ayat suci Al-Quran yang dia hafal, maka ibaratnya hatinya itu seperti rumah yang rusak. Bale sede. Sida isah sida mun tepulik bale sede. Dek teu isah mun panas kepanasan, mun hujan kehujanan, luwe kelape. Luwe apa renah? Berangkak luwe macam-macam. Kalau bale seda, kalau pelungguh berdua bale, ampun na bocor genteng na payah sidam beliangnya apa rana genteng kadu nutup ya den na bocor. Mun misalnya lawang na seda terayapin kawa sida dakan di narak kepeng usahaan adik dah mau kepeng sehingga malik na solah lawang niki. Lawang dah sino. Nah, kalau begitu cara kita mengislah, kalau begitu semangat kita di dalam memperbaiki rumah zahir kita, maka lebih pantas lagi kalau kita lebih rajin untuk melihat-lihat dan memperbaiki keadaan hati kita yang merupakan rumah batin kita. Bagaimana caranya supaya hati kita ini dia lempeng, supaya bagus, tidak bocor. Bocor dengan apa? Dengan juhud. Bocor dengan apa? Dengan syak. Bocor dengan apa? Dengan waswasah. Bocor dengan apa? Dengan segala macam penyakit hati. Di antaranya salah satu resep yang paling hebat adalah dengan banyak-banyak membaca kitab suci Al-Quran. Para ulama menjelaskan, bapak-bapak dan ibu sekalian, membaca kitab suci Al-Quran tidak mesti harus banyak. Dekna mesti sida membaca Quran harus misalnya sejus, ampuk debalap. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim zalikal kitabul la raiba balap sampai habis juz pertama. Sambung lagi juz kedua balap, ngebut sampai habis juz kedua. Al-Imam Abdullah ibnu Abbas mengatakan la an aqra'a iza zulzilat wal qari'ah bitadabbur ahabbu ilayya min qira'ati Ali Imran wal Baqarah tahzirah atau kama qala. Saya lupa ingat ini. Dulu Sayyidina Abdullah ibnu Abbas mengatakan apa? Saya membaca dua surah yang pendek. Surah pertama iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha ila akhir surah. Kemudian membaca yang kedua al-qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Membaca dua surah ini yang pendek bitadabbur dengan benar-benar menghayati maknanya ahabbu ilayya min qiraati al-Baqarah wa Ali Imran tahzirah. Lebih saya sukai daripada membaca suratul Baqarah dan suratul Ali Imran tetapi dengan cara ngebut berari. Itu sebabnya ulama menjelaskan salah satu cara kita agar cinta pada Al-Quran, agar memperoleh faidah-faidah Al-Quran adalah dengan membacanya tadabburo, dengan benar-benar pelan-pelan dan kita hayati maknanya. Mudah-mudahan sehingga dapat kita keberkahan. Disebutkan di dalam hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa ma min syafi'in afdalu manzilatan indallahi yaumal qiyamah minal Qur'an la nabiyyin wala malakin wala ghairihi. Tidak ada yang akan memberikan syafaat. Tidak ada yang memberikan syafaat era le jolo kiamat si lebih mulia le sisi Allah Subhanahu wa taala selain daripada Al-Qur'anul Karim.
La nabiyyin wala malakin wala ghairih. Bahkan kata Nabi, lebih mulia syafaat Al-Quran daripada syafaatnya para nabi. Selain tentunya syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi syafaatnya Nabi Isa kepada kaumnya, syafaat Nabi Musa kepada kaumnya, syafaat misalnya Nabi Idris kepada kaumnya, syafaat Nabi Nuh kepada kaumnya, atau syafaat nabi-nabi yang lain selain Nabi Muhammad, syafaat Nabi itu menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam masih kalah dibanding syafaat Al-Qur'anul Karim. Tetapi tidak semua orang akan disyafaat oleh Al-Qur'an, ibu-ibu sekalian. Dekna selapuk teh erak mau syafaat Al-Quran kecuali apabila ita lekan dunia sayang, kangen, akrab, dekat kepada kitab suci Al-Quran. Apa makna dekatnya? Dekat bukan makna kita taruh di bawah bantal pada waktu tidur. Dekat bukan artinya kita taruh di kamar kita jadi hiasan rumah, tidak. Dekat dalam artian dekat pada ayat-ayatnya. Kita sering baca, kita sering ulang. Dan yang paling utama kita amalkan dalam kehidupan kita. Itulah orang yang akan memperoleh syafaat Al-Quranul Karim. Mari kita baca Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita semua syafaat Al-Quran. Mudah-mudahan dijadikan sebagai syafaat nanti baik di akhirat yang paling utama, dan juga demikian di dunia. Mudah-mudahan Al-Quran akan menjadi syafaat dan kemudahan bagi kita semua. Bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Ihdinas mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para hadirin hadirat, muslimin muslimat yang berbahagia. Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada umat Islam. Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia yang tidak la yunadihi fadlun, yang tidak ada yang menyamainya. Tidak pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, tidak pernah diberikan kepada umat-umat sebelum umat Islam. Itulah karunia kitab suci Al-Quran. Kitab suci Al-Quran, kata Abdullah ibnu Mas'ud, man arada ilmal awwalin wal akhirin falyusawwiril Quran. Apabila ada seorang itu merupakan ahli ilmu, ada yang cinta pada ilmu, bapak-bapak, bapak-bapak cinta pada ilmu, ibu-ibu cinta pada ilmu. Siapa yang cinta pada ilmu, mau dapat ilmu hikmah, mau dapat ilmu-ilmu orang terdahulu dan orang-orang terkemudian, falyusawwiril Quran. Falyusawwiril Quran maknanya adalah cari pada Al-Quran itu. Buka Al-Quran, baca Al-Quran kalau kita termasuk ahli ilmu. Ada bapak-bapak yang menjadi ahli ibadah, suka wirid, suka zikir. Ibu-ibu suka zikir, suka wirid. Cinta pada ibadah, mau jadi ahli ibadah. Oh, kalau ada orang yang mau menjadi ahli ibadah, buka Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu pokok-pokok ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada hasil karya pikiran manusia. Dek narak lek dalam Al-Quran seke ayat atau setengah ayat, bahkan satu huruf tidak ada di dalam Al-Quran itu hasil akal manusia. Al-Quran, semua hurufnya, semua ayatnya, semua surahnya dari awal sampai akhir itu benar-benar merupakan karunia yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau pelungguh misalnya menjadi suka kepada ilmu pengetahuan, ingin menjadi ahli ilmu, baca misalnya ada kitab karangan manusia. Walaupun sehebat-hebat manusia, sealim-alim manusia, setindih-tindih manusia, tetapi al-kamalu lillahi wahdah. Tidak mungkin hasil karya manusia itu sempurna. Kalau kata orang, tiada gading yang tidak retak. Hanya ada satu yang tidak retak, yang tidak ada kekurangan, yang dipenuhi dengan kesempurnaan. Itulah Al-Quranul Karim. Orang ahli ilmu cari ilmu di dalam Al-Quran. Orang ahli ibadah cari cara-cara beribadah di dalam Al-Quran.
Orang ahli zikir, cari zikir-zikir di dalam Al-Quran. Orang ahli wirid, cari wirid-wirid dalam Al-Quran. Orang ahli doa, cari doa-doa di dalam Al-Quran. Dan apapun yang baik-baik, semuanya terdapat di dalam kitab suci Al-Quran. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu benar-benar karunia dari Allah yang luar biasa untuk kita. Oleh sebab itu, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, sering tiang sampaikan di dalam kesempatan-kesempatan pengajian, supaya bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak, berapa anaknya Pak, Bu? Pira bijanda? Ada si telu, ada si lima. Masa ndek narak si lekan si lima sino memana-mana nah hafal 10 juz? Wah, ara anak dah. Hah? Ada anak dah? No, hebat ibu ini, la ilaha illallah. Kalah dengan si berduit tabungan, lek bank 1 miliar, 2 miliar, kalah si ibu. Ibu si berduit anak, si ngafal, apalagi 10 juz, 1 juz saja Al-Quran tidak ternilai dengan harta manusia. Makanya kalau punya tabungan, jangan hanya berekeng-rekeng kepeng saja ibu-ibu nggih. Rekeng-rekeng kepeng saja direkeng. Tapi tabungan yang paling besar manfaatnya, paling besar faedahnya bagi orang tua adalah waladun soleh. Dan kesolehan anak itu diantaranya adalah dengan menghafal Al-Quran. Coba ada bayangan gih. Mara surahan Sayyidina Ali bin Abi Thalib si tiang sampai yang unik. Bahwa dengan si membaca Quran sekek huruf lek dalam sembahyang mau ia 100 macam kesolahan. Sekek kesolahan tebeng 10 pahala. Berarti 1 huruf mau pira pahala? Denara sida si berdagang ke? Dia tahu berekeng? Pira? Sekek huruf mau 100 kesolahan, sekek kesolahan mau 10 pahala. Jadi pira pahala? 1000. Oh. Jadi munara bijanda, ara anak dah membaca Al-Quran lek dalam sembahyang, dia baca 1 huruf misalnya, apalagi 1 ayat, apalagi misalnya termasuk orang yang hafiz, yang hafal Quran. Kalau 1 huruf dapat 1000, kalau 10 huruf dapat 10.000, kalau 100 huruf dapat 100.000. Anak yang baca itu dapat 100.000 pahala, si ongkang kaki. Apa bahasa ndak ongkang kaki? Ngene-ngene si dolek balik. Oh. Si betelojo. Padahal betelojo sambil demamak lek balik. Terus anak dah si hafal Quran, baca ayat-ayat suci Al-Quran lek dalam sembahyangnya, dah betelojo mau si dah 1 siu pahala. Demana tu nek? Lah sang molahna si dah. No, kemolahan dengan si berdui bijajari si tahu baca Al-Quran, apalagi hafal Al-Quran. Karena kalau ada anak berbuat baik dan kebaikan itu merupakan hasil dari didikan orang tuanya, merupakan hasil dari bantuan orang tuanya, maka setiap kali anak itu berbuat baik, orang tuanya pasti dapat pahala. 100 iu mau bijanda, anak dah si membaca Quran sino, si mama si yang kanda mongkak tiba-tiba mau si dah 100 iu pahala. Deman atau ndek? Deman lagu sida munda berdoa lain-lain doa dah. Doa anda ya Allah, mudah-mudahan nasugi anakku adik nambau beli aku pesawat. No angkat dah. Ya Allah, mudah-mudahan paling ingat anakku adik mau semama si segagah si sugih. Mun kuah mau menantu si sugih kan muda aku beli bayang nasku sepeda motor ngono. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terus sebabnya di dalam Al-Quran kan disuruh kita untuk minta anak yang saleh. Qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berdoa, Allahumma barik lana fi auladina wa la tadurrahum wa wafiqhum li ta'atika warzuqna birrahum.
Nah, jadi mulai sekarang yang punya anak, suruh anaknya ngaji, nggih. Suruh anaknya ngaji. Kalau nakal-nakal, ini pukul pantatnya. Tapi jangan terlalu keras ya, bahaya juga. Nah, jadi didik, lihat, jaga supaya nanti dia yang menjadi sumber ngelek pahala le sida. Sang demen teh jadi dengan tua ngono nggih. Sang demen deh. La ilaha illallah. Mudah-mudahan anak kita semua, mudah-mudahan anak tiang, mudah-mudahan anak mudah-mudahan anak teh selapuk teh nggih. Mun dina bau selapukna menjadi ahlul Quran, maka mudah-mudahan mana-mana sakit jadi ahlul Quran. Ahlul Quran hum ahlullah wa khassatuh, kata Nabi. Orang yang ahli Quran, orang yang hafal Quran, orang yang sering baca Quran, mereka itulah keluarganya Allah. Wa khassatuhu, dan merekalah orang-orang pilihan yang akan diberikan keistimewaan nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk bicara masalah Quran, dia buik-buik nggih. Kan di dalam apa namanya? Penjelasan ulama Al-Qur'an itu katanya ma'inun la yandab. Ma'inun la yandab artinya sumber air, mata air yang tidak pernah kering. Kalau di dunia yang namanya mata air itu punya umur, kecuali mata air Zam-Zam. Mata air di dunia umurnya ada 5 tahun, ada 10 tahun, ada 20 tahun, ada 100 tahun, kecuali air Zam-Zam. Kalau air Zam-Zam, wallahu alam sampai kapan akan tetap mengalir. Tetapi mata air di dunia biasanya selalu, walaupun sederas apapun mata air itu memberikan manfaat-manfaat, tetapi lama-kelamaan dia akan menjadi kering. Misalnya arak mata air lek pancor terus bilang jelo debait terus hampuk luwek 1000-an dengan simbait, lama setahun 2 tahun 10 20 mungkin 100 tahun lama-lama akan habis. Tapi ada satu mata air kebaikan, mata air yang tidak akan kering selama-lamanya, akan memancarkan hikmah, akan memancarkan ilmu, akan memancarkan keberkahan, akan memancarkan rezeki, dan memancarkan segala macam kebaikan. Itulah mata air Al-Quranul Karim. Alhamdulillah. Tiang senang dan mudah-mudahan tetap terpelihara Ma'had Darussalamah. Daru apa namanya? Darussalam. Darussalam maknanya rumah keselamatan. Mudah-mudahan menjadi sebab sehingga desa kita Pancor dipelihara nggih. Dan mudah-mudahan ini Ma'had sekarang memang kecil rupanya, tapi niat dari pendirinya yaitu Al-Ustaz Mahfuz itu niat yang mulia. Mudah-mudahan kita sama-sama nanti mudah-mudahan dimudahkan rezeki kita bisa nyumbang nggih. Mudah-mudahan si dendah nggih. Nah, selapuk teh. Insyaallah tanaman kebaikan. Bapak-bapak dan ibu sekalian, para hadirat muslimin muslimat nahdiyat yang berbahagia. Pada sore hari ini kita menyebut-nyebut keagungan Al-Quran. Kita menyebut-nyebut kemuliaan Al-Quran agar tertanam dalam hati kita, supaya kita sadar sesadar-sadarnya bahwa tidak ada jalan keselamatan, tidak ada jalan kejayaan bagi umat Islam kecuali berada di dalam kitab suci Al-Quran. Kembali kepada Al-Quran. Jangan kita ambil ajaran-ajaran yang aneh-aneh. Jangan kita ambil ajaran-ajaran manusia. Banyak sekali ajaran-ajaran manusia sekarang yang kita dengar di majalah, yang kita dengar di TV, yang kita tonton di TV, kita dengar di radio, kita baca di koran, kita baca di majalah. Banyak sekali ajaran-ajaran yang membuat mata kita silau, yang membuat kita tergoda, yang membuat kita berpikiran tidak. Ajaran yang namanya hebat-hebat luar biasa, tapi pada hakikatnya, pada akhirnya kemudian akan membawa kehancuran kepada umat manusia. Banyak ajaran-ajaran manusia, kata manusia filsafat. Banyak sekali filsafat manusia. Cara hidup begini. Ada namanya ajaran hedonisme. Hedonisme itu pokoknya pokoknya enak, kerjakan saja. Kita hidup di dunia ini untuk menikmati sebanyak-banyaknya nikmat dengan cara apapun.
Karena banyak orang yang memegang cara hidup hedonisme sehingga banyaklah terjadi penyimpangan akhlak. Coba kita lihat, kalau kita tonton TV, di TV itu hari demi hari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau dulu orang tua-tua, mulana dengan tua-tua nah hebat dengan tua lain nggih. Daka ndekna taik motor mara ita. Daka ndekna ngadu kacamata bedang. Daka ndekna kadu gincu. Daka ndekna kadu pupur. Daka ndekna kadu alis-alisan. Arak sida. Nah, dendek wah deh. Dendek. Alis-alisan artinya borekna selapu alisna. Borekna alisna kiri kanan. Ampo ukirna. Diukir begini. Orang tua dulu kalau kata kita sekarang dengan kolot, dengan laik. Lagu ternyata ucapan-ucapan orang tua itu banyak sekali yang menunjukkan ketinggian akhlak mereka. Apa kata orang tua dulu? Segalak-galak harimau tidak mungkin makan anaknya. Kata orang tua dulu. Kenapa? Karena tidak ada istilah dulu ada orang tua makan anak. Tidak ada istilah dulu ada orang tua merusak anak. Tetapi coba sekarang, zaman modern itu si wah hebat. Zaman canggih, banyak kita lihat, kita baca, orang tua lebih ganas daripada harimau. Orang tua merusak anak. Orang tua memberikan pendidikan yang menghancurkan anaknya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di kota-kota besar, bapak-bapak, ibu-ibu, tidak satu, tidak dua, tidak tiga, di mana-mana banyak iklan-iklan. Iklan apa? Dibuka sanggar joget untuk anak kecil. Didiklah anak Anda belajar dansa, joget supaya kalau besar nanti jadi ahli dangdut. Bayar sebulan 300.000, 400.000, bejubel dengan si namang anaknya tuh. Ini kan sama dengan harimau makan anaknya, sama dengan orang tua menghancurkan anaknya. Bukannya umur 2-3 tahun anaknya diajar Quran, diajarkan bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran, diajarkan sholat, diajarkan untuk berakhlakul karimah, justru masih 2-3 tahun sudah dimasukkan ke dalam sekolah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengan nengka ngenuh. Arak sidang ngenuh. Kecil-kecil umur 1-2 tahun sudah dimasukkan anaknya ke sekolah joget-jogetan itu. Jangan kita ikut cara seperti itu, bapak-bapak nggih. Jangan kita ikut seperti itu. Kita ingat pesan Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga ape-ape. Ape-ape ita jari dengan pancor, jaga bija jarin teh. Ape-ape ita jari dengan toa, melihara, membimbing, menjaga, melihat, mengawasi. Jangan ta'alurang anak talekan kelema ulik ke kelem. Ndek tulak ngetowan ya. Kalau kita sebagai orang tua bertanggung jawab, ajak dia duduk ketuan be lekanda pasu raden kan dengan ilalu lekan kelema nengka dole wah kekelem. Ketuan dia, tanya dia, di mana salat zuhurnya, di mana salat asarnya, di mana salat maghribnya. Siapa temannya, tanya, karena itu tanggung jawab kita sebagai orang tua. Dan nanti di akhirat akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi zaman sekarang ini betul-betul kita harus hati-hati nggih. Hati-hati kita tindih-tindih. Dan satu jalan keselamatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hadiah bagi kita semua adalah kitab suci Al-Qur'an. Mari kita ramaikan majelis-majelis bacaan Al-Qur'an di musalla-musalla kita,
di masjid At-Taqwa, di musola-musola, kemudian di rumah kita isi rumah kita, musola kita, masjid kita dengan bacaan ayat suci Al-Quran. Itu yang akan membawa keberkahan bagi kita semua. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para hadir-hadirat, muslimin muslimat, nahdiyat yang berbahagia, apa yang kita kerjakan pada hari ini, apa yang merupakan pendidikan kita untuk anak-anak kita sekarang, mungkin tidak bisa kelihatan hasilnya setahun 2 tahun. Bahkan mungkin 5 tahun juga belum kelihatan hasilnya maksimal. Tetapi yakin, apa saja macam perjuangan yang baik-baik, yang soleh-soleh, si solah-solah, si bagus-bagus, cepat atau lambat pasti akan ditampakkan hasilnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan malas untuk merintis kebaikan. Mungkin sekarang belum kelihatan. Misalnya nangka kita mulai sekarang kita masukkan anak-anak kita untuk belajar Quran. Mungkin 5 tahun belum kelihatan, 6 tahun belum kelihatan, tetapi ketika dia dewasa, semua harokatnya, semua gerak-geriknya, semua pekerjaannya, semua aktivitasnya akan dijiwai oleh semangat ajaran Al-Quran. Dan itulah orang yang paling hebat, sebagaimana halnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kan diibaratkan Quran yamshi, yaitu Al-Quran yang berjalan. Kenapa Nabi dikatakan Al-Quran berjalan? Karena semua perintah-perintah Al-Quran, karena seluruh cara-cara beliau, cara ucapan beliau, cara di dalam beliau bertaadub kepada manusia, cara beliau di dalam bermuamalah kepada manusia, semuanya dijiwai dengan ajaran-ajaran Al-Quran. Pernah ada seorang tabi'in, yaitu Sayyidina Hisham ibnu Urwah, Sayyidina Urwah ibnu Zubair ibnu Al-Awwam. Beliau bertanya kepada Sayyidah Aisyah, wahai Sayyidah Aisyah, coba beritahu aku bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidah Aisyah, kana khuluquhul Quran. Saya tidak bisa jelaskan, belo lalu, luwek lalu akhlak Nabi si solah-solah ndek ku bau badak sekik-sekik. Tetapi ada satu kesimpulan, bahwa akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Quran. Kalau akhlak kita akhlak Al-Quran, jangan denara ita si bersual-sual ibu-ibu gih. Denara ita si bersual-sual, denara ita si saling benci lek batur, apalagi saling dendam lek dengan, semua itu akan hilang dengan sebab keberkahan Al-Quran. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para hadirin hadirat, muslimin muslimat, nahdiyat yang berbahagia, apa yang Tiang sampaikan ini hanya sebagian kecil, yang Tiang maksudkan sebagian kecil dari keutamaan Al-Quran. Dan Tiang maksudkan, Tiang nyampaikan ini selain karena munasabahnya adalah ulang tahun dari atau milad dari Ma'had Darussalam li tahfizul Quran Nahdlatul Wathon, selain karena munasabahnya memang munasabah memperingati ulang tahun Ma'had Tahfiz, juga karena kita semua umat Islam fi amasil hajah, benar-benar berada dalam keadaan yang sangat-sangat butuh kepada ajaran-ajaran kitab suci kita. Banyak di antara kita, seperti di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, rubbatalin lil Qur'an wal Qur'anu yal'anuhu. Ada orang baca Al-Qur'an, tetapi pada waktu dia baca Al-Qur'an melaknat orang itu. Coba, siapa itu? Saya dengan yang kena baca Qur'an, Al-Qur'an melaknat dia. Memang mau ia pahala baca Qur'an, lagu terlaknat isi Al-Qur'an. Siapa itu? Orang yang membaca Al-Quran tetapi la yatamassal bi awamirihi, orang yang membaca Al-Quran tetapi tidak mau melaksanakan perintah-perintah Al-Quran dan tidak mau menjauhkan diri dari larangan-larangannya. Dia baca setiap hari misalnya ayat Al-Quran, wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Dan orang-orang beriman, janganlah kalian saling ngintip-intip, saling mete-mete,
Meta apa? Meta kekurangan, meta kelengian, meta aib dengan terus tersebarang. Jangan lakukan itu. Dia baca ayat itu, dia paham larangan Allah, tapi dia kerjakan larangan itu. Saling umpat, saling intip-intip. Orang orang sedang berada dalam rumah, dia datangi rumah orang, dia cari bolong-bolong di rumah orang, kemudian dia ngintip di situ. Cari-cari apa aib orang, cari-cari apa omongan orang, cari-cari apa pembicaraan orang, untuk kemudian disebar-sebarkan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saling meta sekedik. Makanya di dalam hadis Nabi SAW kan beliau memperingatkan, kalau ada orang misalnya suka cari kelengian orang, ada orang suka mencari kejelekan orang, kemudian dia pergi ke rumah orang, mau mengintip apa sih kekurangannya, sudah sembahyang atau belum ini orang, dia intip. Terus orang yang punya rumah dilihat ngintip, dikira maling, terus dicolokin matanya, tok. Kemudian pekek matanya, dicolok pekek matanya. Apakah orang yang punya rumah itu salah? Apakah harus dikisos? Kalau kata ulama tidak. Kenapa salah sendiri? Karena ngintip-ngintip. Sampai dijelaskan sama Nabi, siapa orang yang datang yang ngintip rumah orang, mencari kekurangan orang, kemudian matanya dilempar sampai dia pekek, sampai dia sakit, jangan salahkan siapa-siapa kecuali dirinya sendiri. Artinya apa? Jangan kita mencari-cari hal yang akan membawa kepada kesulitan untuk diri kita. Dendek tagirang meta-meta hal yang membuat kita jatuh ke dalam kesulitan. Ya ayyuhalladzina amanu la tulqu wa la tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan membawa dirimu kepada hal-hal yang bisa membinasakanmu, mencelakakanmu. Disuruh kita untuk menjaga diri. Nah, menjaga diri itu dengan menjaga ucapan, dengan menjaga perbuatan, dan juga dengan menjaga i'tiqad kita. Rubba ta'linil Qur'an wal Qur'anu yal'anuhu. Mudah-mudahan jangan sampai ada pada diri kita. Jangan sampai Al-Qur'an itu nyumpak-nyumpak kita nggih. Mudah-mudahan apa katanya kalau penyumpak dengan pancor? Yang paling apa tuh? Jebet apa? Jemet itu apa, Ibu? Hah? Apa jemet itu? Hah? Apa itu penyakit jemet? Hah? Nah, sida yang kanda membaca Al-Quran, terus Al-Quran bilang, mudah-mudahan ada jemet katanya. Kenapa sampai Al-Quran ngomong gitu, melaknat orang yang baca? Karena perbuatannya tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Al-Quran. Lagu muntah baca Quran, terbaca surah Yasin. Di dalam surah Yasin itu demikian banyak faedah-faedah, peringatan-peringatan. Kemudian peringatan-peringatan itu kita laksanakan, perintah-perintah kita kerjakan, larangan kita jauhkan, maka Al-Quran itu bukan lagi dia melaknat, tetapi yataroham. Yataroham artinya apa? Al-Quran akan doakan, ya Allah, ini orang baca saya dan bagus, perbuatannya sesuai dengan ajaran saya, ya Allah, maka berikanlah dia rahmat. Didoakan oleh Al-Quran. Mudah-mudahan kita memperoleh itu. Bapak-bapak dan ibu sekalian, para hadirat muslimin muslimat yang berbahagia, katanya sore ini sekaligus peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagu wah pira kali ta Mi'raj, ibu-ibu. Pira kali wah da Mi'raj. Jemaah Malik ta Mi'raj di masjid. Nggih. Jemaah Malik ta Mi'raj. Wah pira kali, apalagi tiang wah pira kali tiang Mi'raj di bulan ini. Mi'raj terus kita. Mi'raj memperingati. Mudah-mudahan di tengah-tengah peringatan itu kita memperoleh hikmah, kita memperoleh manfaat, kita memperoleh faedah untuk taqwiyatul iman, agar iman kita semakin teguh nggih. Karena memang Isra dan Mi'raj ini urusan yang tidak main-main. Kalau orang setengah-setengah imannya aja
Lebih cepat dia mengatakan, mana mungkin. Yang tidak teguh imannya, dia akan segera mentakzib, mendustakan peristiwa Isra dan Mi'raj. Hanya orang yang teguh imannya, yang percaya kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala seperti yang ada di dalam ayat kursi. Apa yang ada di dalam ayat kursi itu? Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Kursi Allah Subhanahu wa taala yang melambangkan kekuasaan Allah itu wasi'ah, artinya mencakup as-samawat, semua lapisan langit berada di bawah kekuasaan Allah. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard, demikian pula bumi ini berada di bawah kekuasaan Allah. Wala ya'uduhu hifzuhuma, dan sama sekali tidak memberatkan Allah untuk selalu memelihara langit dan bumi. Kalau kita melihara rumah, jangankan rumah kita 1 hektar besarnya, rumah kita 100 meter, 200 meter, kita ingin rumah kita tetap bersih, lelah kita setiap pagi nyapu dia. Nyapu, habis nyapu kita pel supaya harum pakai super pel. Terus di langit-langit ada sabang, apa sabang itu bahasa kita? Jajalah, kita bersihkan tiap hari, repot, lelah, kadang-kadang ngantuk, kadang-kadang menggerutu kita untuk memelihara hanya sekedar rumah 100 kali 100 meter atau 100 meter persegi. Apalagi bertingkat, apalagi gedung-gedung yang besar. Tapi Allah la ya'uduhu hifzuhuma. Allah itu memelihara langit dengan bumi, mengatur langit dengan bumi, meletakkan langit dan bumi di bawah kekuasaannya, sama sekali tidak ada kesulitan apa-apa. Maka langit yang diciptakan oleh Allah 7 lapis pada waktu Isra itu memang berada di bawah kekuasaan Allah, gampang diatur oleh Allah. Sehingga Nabi yang berada di bumi, yang juga berada di bawah kekuasaan Allah, gampang beliau dipindahkan ke langit. Itu kekuasaan Allah. Wa huwal aliyyul azim. Allah maha tinggi, tinggi dengan kekuasaannya, bukan tinggi dengan zatnya. Bukan tinggi ulu hakiki, karena Allah Subhanahu wa taala munazzahun 'aniz zamani wal makan. Allah itu tidak punya tempat dan tidak masuk di dalam waktu, karena tempat dan waktu itu hasil ciptaan Allah. Tidak bisa pelungguh mengatakan Allah kemarin liembe tauna rubin Allah. Ndek aran rubin kalau Allah. Yang namanya rubin nengke jemak sulikna itu ciptaan Allah. Allah di luar ciptaannya. Jangan mengatakan juga jangan suka-suka bertanya untuk zat Allah itu hal-hal yang yuhimut tashbih, yang membuat ada kesamaran sehingga Allah itu seakan-akan seperti makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul. Allah Subhanahu wa taala itu tidak serupa dengan makhluknya. Nah, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, mungkin ini yang perlu sekali kita selalu camkan, bahwa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu melingkupi segala sesuatu, dan kita sebagai salah satu makhluk Allah tidak bisa keluar dari tangan kekuasaan Allah, tidak bisa keluar dari kudrah dan iradah Allah, tidak bisa keluar dari qada dan qadar Allah. Apa tugas manusia? Bukan untuk mengeluarkan dirinya dari ketetapan Allah, bukan untuk mengeluarkan dirinya dari alam Allah. Kalau pelungguh misalnya tidak isah di bumi, mau pergi kemana ibu? Ndek isah le bumi sini mpi aning dah mele de berari. Mau pergi kemana? Arak tak ada si lainan. Misalnya setan bilang, ayo kalau ndak kerasan di bumi Allah nih, saya buatkan tanah tempat tinggal yang mau ikut sama saya. Ada? Tidak ada. Tidak ada seorang pun yang bisa melepaskan diri. Hatta ketika dia berada di alam barzakh pun masih berada di bumi. Tidak ada yang bisa melepaskan diri dari qada dan qadar Allah, dari qudrah dan iradah Allah.
Maka hanya ada satu yang pantas dilakukan oleh manusia adalah menyesuaikan diri dengan qudrah dan iradah Allah, serta menyesuaikan diri menerima dengan ikhlas qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan Allah yang kita suruh untuk mencocokkan dengan kemauan kita. Milih tengeni Allah harus nengeni adikna pada barang ita, adikna terwujud keinginan ta. Bukan kita yang menyuruh Allah supaya mencocokkan dengan keinginan kita, tapi kita yang mencocokkan diri kita nyesuaiang pegawaian ta, nyesuaiang ucapan ta, nyesuaiang selapuk siaran le ita dengan apa yang merupakan ketetapan Allah. Sehingga tenang kita hidup di dunia, ndik tegelisah nggih. Misalnya kalau Allah memberikan kita kadang-kadang kan tempo-tempo luwek kepeng dah, mun luwek kepeng dah apa gawe dah, mun luwek kepeng dah. Kalau orang Indonesia, katanya orang Indonesia itu punya satu pandangan hidup namanya konsumerisme atau konsumtif. Kalau dapat uang misalnya 500.000, bukan dia pikir untuk saya pakai untuk apa modal buka kios atau beli apa sebagai modal berdagang. Jarang yang berpikir begitu. Kalau dapat 500.000 langsung telepon toko TV. Halo Pak, toko ini, toko apa di sini TV? Toko pulan-pulan. Ada ndak TV yang harganya 500.000? Oh ada yang sekian antar ke rumah satu. Itu kalau kita. Kalau sudah punya uang. Padahal kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rezeki, menitipkan kita rezeki, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hidup dan mati itu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa taala ingin menguji mbe si lebih bagus. Ngumbe caran ngenti kepeng, apakah buek tekadum beli TV sehingga jemak ndek narak tekadu nyampah? Buik tekadum beli emas sehingga ndek narak kadu anak-anak bijajarin tem bayar kepeng sekolah, atau tekadu lek dalam hal-hal si bagus-bagus, tekadu jadi modal, tekadu sebagian untuk berinfak, bersedekah, gunakan sebagian untuk biaya anak kita. Liyabluwakum, Allah mau lihat mana yang lebih bagus, mana yang paling pandai mencocokkan dirinya dengan keinginan Allah. Ayyukum ahsanu amalah. Kadang-kadang kalau sedang susah, tempo-tempo ndik neluik doang kepeng kadang-kadang kurang indah nggih. Nah, pada waktu kurang dilihat juga oleh Allah, bukan hanya pada waktu ada uang Allah itu menilai, tapi pada waktu tidak ada uang Allah juga lihat. Kalau sida mau rezeki si kurang, terus ndik nara pegawai Anda kecuali de ngeremon doang. Ngeremon nyesali nasib, terus ngeremon lek dengan si sugihan, terus talon ate lek dengan, terus pokoknya ndak bisa dia mulutnya, hatinya gelisah, resah, tidak ada kesabaran, tidak ada keikhlasan. Itu berarti orang yang gagal menyesuaikan diri dengan qada dan qadar Allah. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nah, jadi ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala termasuk dulu pada Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi ndek nuah sekali-sekali nggih. Ndek nuah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengadu kepada manusia. Ndek nuah Nabi sallallahu alaihi wasallam ngeremon terhadap ketetapan Allah. Padahal munarak dengan si pantas ngeremon, je Nabi si paling pantas ngeremon. Kenapa paling pantas ngeremon? Karena paling berat cobaannya. Kalau kita cobaan mungkin masih setengah-setengah, kalau Nabi pol cobaannya. Cobaan dalam jiwa, beliau akan dibunuh. Cobaan dalam harta, pernah beliau diberikan ada mitsak. Orang Quraisy buat perjanjian ditempel di atas Ka'bah. Apa isinya? Tidak boleh berdagang dengan keluarga Muhammad, tidak boleh membeli, tidak boleh menjual untuk mereka. Kalau punya air jangan kasih mereka. Kalau punya anak laki-laki tidak boleh kawini anak perempuan mereka. Kalau punya anak perempuan jangan terima lamaran anak-anak laki mereka. Diputuskan silaturahim hubungan oleh orang Quraisy. Tapi Nabi tidak ngeremon. Ndek ngeremon, sabar. Hampir 3 tahun muqata'ah, diboikot.
Tidak boleh, bukan hanya boikot masalah uang, boikot dalam masalah kawin juga. Boikot di dalam masalah silaturahmi, ziarah menziarahi, tidak ada saling tengok selama 3 tahun. Dan siapa yang melanggar boikot itu, siapa yang melanggar perjanjian akan diberikan sanksi. Misalnya arak si kendaitan berjual, dia jual barang makanan gandum kepada keluarga Nabi, akan diberikan sanksi oleh Abu Jahal dan Abu Lahab serta abu-abu yang lain. Tapi Nabi SAW tidak menggeremon, ibu-ibu, bapak-bapak, tidak menggerutu, tidak menyalahkan Allah. Tetapi justru pada saat itulah tampak semakin bersinar cahaya iman beliau, semakin teguh pendirian beliau, dan semakin sabar beliau di dalam menghadapi cobaan. Kita juga harus demikian, harus sabar-sabar menghadapi cobaan. Jangan kita gerumun-gerumun. Insyaallah inna ma'al usri yusra. Setelah selesai cobaan akan datang bantuan dari Allah. Dalam selaput hal. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Nah, ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk diri tiang dan untuk kita semua. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات والله الموفق والهادي إلى سبيل الرشاد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, demikian tadi telah kita ikuti bersama dakwah Bapak Tuan Guru Bajang Dr. Kiai Haji Muhammad Zainul Majdi MA dengan pokok uraian kebaikan membaca Al-Quran. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.